surat panggilan polisinya itu lampirkan. Biasanya Dewan Pers akan memberikan jawaban. Atau dulu saya jadi ketua Dewan Pers, saya cari ini penyidiknya, saya suratin. Ini kasus pers. Wartawan itu beda dengan intelijen. Kalau intelijen itu mengumpulkan fakta, mengamati kejadian, dilaporkan kepada komandannya secara tertutup. Nggak bisa juga mereka mintakan informasinya. Kalau pers, itu dilaporkan kepada publik secara terbuka. Apalagi yang mau diakses. Semuanya ada di dalam liputan itu. Kalau media cetak, ada di dalam laporan itu. Yang lain, dalam produk jurnalistik tidak karya tunggal. Itu karya teamwork. Ya. Kalau dicetak contohnya ya pelan-pelan untuk dikasihkan ke editor dikasih ke redbell dikasih ke pemberat. Yang mau diperiksa yang mana? Yang mengedit tulisan itu, atau yang bertanggung jawab pada tulisan itu, atau yang ke lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menulis itu. Jadi reporter itu tidak, karya jurnalistik itu tidak karya tunggal. Ya, kalau di sana mungkin pada produser. Nah, produsernya mau ditanya nggak? Karena ada gambar yang ini dipotong, yang ini dimunculkan, dan terusnya. Harusnya kan dia menanggung jawabnya kan. Nah, kadang polisi kalau dijelaskan begitu, oh iya ya, jadi wartawan ini percuma kalau kami panggil. Iya. Kalau mau dipanggil tuh nanti jelasinnya panjang Pak. Jadi ini misalnya rekaman videonya ngambil sekian jam, ditayangkan cuma 5 menit. Yang dipotong sekian, narasinya ini, yang dimunculkan seperti ini. Di atas diedit seperti ini. Itu kan ceritanya harus lengkap kalau memberikan kesaksian. Jadi percuma. Dan pada dasarnya produk jurnalistik itu adalah karya yang dipublikasikan untuk kepentingan publik. Semua orang bisa akses, ambil dari situ. Nah, biasanya kalau Dewan Pers kemudian bersurat, itu polisinya rendah. Tapi kan polisi ini pemahamannya terbatas. Ketika mereka mendalami pendidikan kepolisian, buku sucinya itu hanya KUHP. Mereka tidak tahu undang-undang pers, tidak tahu ada MOU dan terusnya. Ketika disadarkan, ada MOU toh. Ya, kalau gitu berhenti deh sampai di sini, atau kami akan mencari saksi yang lain, bukan saksi dari orang-orang pers. Nah, di luar itu adalah banyak juga yang kemudian atasan penyidik yang tidak langsung berkomunikasi dengan Dewan Pers itu ngotot, pokoknya panggil. Nah, jadi pertanyaan, polisi itu punya yang namanya sabuna power. Dia selaku penyidik, dia bisa memanggil paksa orang. Panggilan pertama tidak datang, tidak ada jawaban. Bagian legalnya kalau ada menjawab itu bagus, tapi seringkali juga media-media itu tidak menjawab begitu saja karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak punya bagian legal. Panggilan kedua datang, panggilan ketiga dijemput paksa, ditangkap orangnya. Nah, yang begini kan celaka. Nah, kalau Dewan Pers sudah lebih tahu lebih awal, maka Dewan Pers bisa menghubungi yang bersangkutan, kita minta lepas. Anda nggak bisa menggunakan kepada saksi, apalagi wartawan. Karena dia bukan pelanggaran. Ya, informasinya terbuka, semua orang bisa mengakses. Nah, karena itulah, tapi saya punya pengalaman satu kasus ya, ini saya cerita. Jadi membuat pernyataan bahwa banyak hakim-hakim pengadilan negeri di daerah-daerah itu mengeluh. Mengeluhnya karena dua hal. Pertama, mereka seringkali harus mencari uang ekstra kalau ada orang dari Mahkamah Agung datang ke daerah. Jadi kalau kunjungan kerja di daerah, apakah hakim agungnya, apa pejabat Mahkamah Agungnya daerah, itu biasanya minta diservis. Pulang minta oleh-oleh. Ya. Sementara tidak ada anggaran di pengadilan negeri itu, di ketua-ketua PN itu. Jadi mereka harus cari uang ekstra. Yang kedua, itu ada turnamen golf yang dibikin oleh Mahkamah Agung di Bali. Waktu itu baru terjadi tsunami di Lombok ya. Dan minta iurannya gede, uangnya yang menyediakan ketua-ketua PN. Nah, ditulis salah oleh teman kita di Kompas. Nah, Mahkamah Agung marah. Ada seorang mantan sekretaris Mahkamah Agung, dia mengadu ke polisi. Nah, polisi ditekan juga oleh Mahkamah
Komisi Yudisial ini, ya nanti perkara-perkara yang terkait dengan Mahkamah Agung tahu sendiri ya seperti apa konsekuensinya. Nah, polisi bekerja mencoba memanggil Komisi Yudisial ini, anggota KY. Anggota KY datang ke Dewan Pers. Dia mengatakan, Pak, ini kami dipanggil terkait dengan berita Kompas. Nah, pertanyaan saya kan ini, berita Kompas benar tidak? Yang Bapak sampaikan kepada teman Kompas dan ditulis oleh Kompas, benar nggak? Benar. Lantas masalahnya siapa? Ya kami dipanggil. Oke, saya keluarkan surat kepada penyidik kepolisian, waktu itu ditangani oleh Barreskrim ya. Saya keluarkan surat juga kepada Pemret, waktu itu Budiman Tanurjo. Saya katakan, kalau Anda dipanggil polisi nggak usah datang. Karena kasus ini kasus pers, kita selesaikan di Dewan Pers. Kepada penyidik saya jelaskan bahwa ini kasus pers. Anda tidak bisa memanggil narasumbernya. Kenapa? Karena itu terkait dengan liputan wartawan. Dan KY itu adalah lembaga negara. Kalau KY diperiksa karena menjalankan fungsinya pengawasan terhadap Mahkamah Agung, ya, yang kemudian dipublikasikan oleh Kompas, dan Kompas dipanggil juga karena pemberitaannya. Ini kasus pers, membayangkan kemerdekaan pers. Narasumber nggak mau bicara, lembaga negara tidak akan bicara kepada pers, pers juga tidak akan mendapatkan akses. Nah, yang terjadi adalah wartawan Kompas diintimidasi. Panggilan pertama, panggilan kedua, kasih peringatan. Panggilan ketiga tidak datang, kita akan menjemput paksa menggunakan sabuna power. Saya katakan nggak usah datang, tapi rupanya Kompas legalnya mengatakan kita datang aja Pak. Toh yang ditanya kan, apakah Anda berbadan sehat, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil di sini, apakah Anda siap untuk menjalani pemeriksaan dan seterusnya. Terkait dengan inti-intinya dikatakan saya tidak bisa jawab, semuanya ada di liputan, tapi pertanyaan-pertanyaan pembuka dijawab. Apakah Anda berbadan sehat? Sehat. Apakah Anda siap menjalani pemeriksaan? Siap. Apakah Anda tahu diperiksa terkait dengan apa? Tahu, sesuai dengan nomor panggilan. Itu yang dijawab. Nah, yang menarik adalah ganti saya dijadikan jadi saksi. Penyidik itu bersurat kepada saya selaku Ketua Dewan Pers yang menangani pengaduan itu, meminta supaya seluruh bahan yang diadukan ke Dewan Pers bisa diserahkan kepada penyidik. Di luar itu penyidik juga minta apa kewenangan dan mandat Dewan Pers. Saya bersurat dan surat saya galak sekali. Saya menanyakan, kami ini lembaga dibentuk dengan mandat undang-undang. Silakan baca di undang-undang. Penyidik harus paham itu. Yang kedua, saya tidak mau menyerahkan bahan pengaduan yang disampaikan oleh anggota KY kepada saya. Sekali saya serahkan, itu Dewan Pers tidak akan menerima lagi pengaduan dari masyarakat karena orang tidak percaya berkasnya bisa dilempar Dewan Pers ke polisi. Panggilan kedua masih merupakan panggilan kedua, bukan panggilan ketiga, tapi panggilannya sifatnya panggilan kedua. Dipanggil lagi keempat, mengancam menggunakan sabuna power, tapi status panggilannya masih panggilan kedua. Saya katakan, saya tunggu kapan saya dijemput. Saya sudah kontak teman-teman pers, nanti akan muncul berita yang besar. Karena Anda melanggar MOU. Yang kedua, Anda menangkap Ketua Dewan Pers. Polisinya langsung, penyidiknya mengatakan, wah jangan begitu dong. Kita koordinasi saja. Yang kami butuhkan adalah bagaimana menghentikan kasus ini. Visi Dewan Pers. Nah, kalau begitu lain Pak. Kalau begitu Bapak datang dong ke Dewan Pers. Nah, akhirnya jalan keluarnya adalah saya seolah-olah diperiksa. Tapi sebetulnya yang mereka tanya jawabnya itu mereka buat sendiri di gedung Dewan Pers, konsultasi, minta bahan-bahan, termasuk adalah surat kepada penyidik untuk menghentikan perkara ini. Kemudian mereka scan, mereka masukkan di dalam BAP, dan sampai sekarang kemudian berhenti dan kasusnya tidak berlanjut. Dan menurut saya, polisi butuh juga pembelajaran, karena saya waktu itu mendorong supaya kurikulum tentang hukum pers itu diajarkan mulai dari sekolah SPN, ya, Sekolah Polisi Negara, sampai PTIK, sampai SESPINTI, harusnya ada pelajaran-pelajaran tentang bagaimana menangani kasus pers. Nah, tapi ternyata sampai sekarang belum.
dan saya hanya diminta untuk memberikan pelatihan terkait dengan acara-acara yang mereka butuhkan saja, apakah di humas, apakah di sespipti, juga apakah di di Reskripsus ya, cyber. Ini saya memberikan semacam pelatihan, memberikan semacam pembekalan dan seterusnya. Tapi kurikulum itu belum masuk di dalam sistem pendidikan Polri. Tapi di luar itu, kalau saya kembali ke pertanyaan Bung Joy tadi, bagaimana ke depan kalau ada kasus begini? Laporkan ke Dewan Pers. Sedini mungkin, begitu menerima surat panggilan, sampaikan ke Dewan Pers, lampirkan surat panggilan, dan tanya, minta advis kepada Dewan Pers, apa yang harus kami lakukan terkait dengan pemanggilan seperti ini, karena setahu saya, pers itu tidak perlu menjadi saksi ataupun menghadiri panggilan-panggilan untuk kepentingan penyidikan. Kenapa? Karena ini nanti membuat yang namanya publik, narasumber tidak percaya kepada pers. Apa yang dia sampaikan kepada pers, pers bisa kemudian bersaksi kepada polisi, menjadikan dia menjadi tersangka. Ya. Jadi pers nggak ada urusannya dengan kasus penegakan hukum, kecuali kalau memang selaku individu di luar pemberitaan, misalnya ada pelanggaran tilang, ada kasus perjudian di mana si wartawan ada di lokasi, boleh saja, ya. Tapi tidak terkait dengan